Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Rizky Muhammad alias Bang Kucis nih ya, selaku seniman dengan tema kita yang masih sama, yaitu seni teater sekolah. Nah, perjalanan setelah menimba ilmu ya Bang, tetap menjadi linear show di atas panggung. Benar. Jadi bisa dibilang menambah kalian lagi ya? Iya, gitu. jadi performer sirkus kan. Performer sirkus gitu. Nah kalau itu performer sirkus sendiri yang paling sulit yang abang rasain menjadi case apa atau karakter apa? Yang paling sulit yaitu ketika jadi case egrang tapi kita harus juggling gitu. Itu dua. Ya, artinya kan kita harus melatih konsentrasi supaya kita seimbang dan pin jugglingnya nggak jatuh gitu. Pin juggling nggak jatuh. Jadi ya juggling sambil pakai egrang. Tingginya berapa meter egrang itu Bang? Ada 1,5 meter? Base kayunya aja 1,5 meter lah, tambah abang gitu kan. Base kayunya ya? Iya, base kayunya gitu. Kalau jatuh, pinnya jatuh kayak gimana tuh? Ya minta tolong gitu. Kalau nggak sama kru dari timpaknya atau pengunjung yang ngasih gitu kan. Oh iya. Tapi selama perform nggak pernah ada trouble kah? Ya. Ada nggak cerita-cerita mungkin pengalaman-pengalaman yang unik saat menjadi perform di sana? Kalau pin jugglingnya jatuh belum pernah. Tapi kalau saya kesandung pernah gitu. Kenapa? Jadi ketika pakai egrang kesandung, jadi goyang gitu. Oh goyang. Tapi alhamdulillahnya masih bisa seimbangkan. Kalau enggak, jatuh lumayan tuh Bang. ya lumayan. 1,5 meter ya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau udah jatuh gitu. Iya. Akhirnya ya bisa diseimbangkan ketika kesandung itu. Ya kurang fokus lah intinya kan. Tapi kan di sana kan di trainer kita benar-benar kalau memang sudah siap baru naik show gitu. Kalau belum siap ya belum berani trainer untuk naikkan kita show gitu kan. Case-nya berarti case yang mungkin yang tidak punya resiko lah ya. Ya, karena ya resiko itu paling penting di sirkus itu. Harus dihitung dengan matang-matang gitu. Oh ini kecil resikonya, oke bisa nih case baru, orang baru bisa main gitu. Tapi kalau yang tingkat resikonya tinggi, nanti dulu kita trainer dulu gitu kan. Nah kalau abang melihat seni teater nih gitu ya, peluangnya sendiri untuk abang pelaku seni dan mungkin ada orang yang mau ikut juga dan terjun yang sama nih, punya hobi yang sama di teater, gimana? Ya kalau untuk di Bengkulu sebenarnya ya itu tadi kita kurang adanya wadah gitu ya mungkin. Kalau di Bengkulu ya? Ya saya kan baru pulang juga 2021 toh kan ke sini. Sebelumnya kan saya di Bandung, jadi ya dari takaran saya, penglihatan saya dari 2021 sampai sekarang ya seperti mati suri gitu. Memang ada beberapa komunitas yang aktif sekali ada gitu. Di daerah di Kabupaten Rejang Lebong itu ada, di kota pun ada, cuman wadah mereka untuk berkreasi itu yang kurang gitu. Ya ajang nggak ada gitu kan, ajang apapun, festival, parade atau apapun gitu. Untuk teater terkhusus ya. Teaternya. Itu bicara komunitas, bicara sekolah juga gitu. Teater sekolah. Ya ada eskulnya gitu. Cuman berarti abang ngelatih juga dong? Ada sempat ngelatih? Ngelatih. Pun sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh alah. Sampai sekarang ngelatih di SMK 7 ada eskul seninya. Ngelatih. Terus saya juga ngelatih atau ngebimbing di teater kampus di UIN juga. Gitu. Saya ngebimbing juga di teater kampus. Berarti memang malang melintang juga ya di dunia seni peran ini ya? Ya. Kayak gitu. Nah berarti kalau perjalanan karir setelah menjadi salah satu tim perform di tim park di sana, artinya pulangnya langsung ke Bengkulu? Langsung ke Bengkulu. Jadi waktu COVID itu kan. Waktu COVID. Ya. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi ketika itu kan 2020 itu kan COVID nih, lagi marak-maraknya kan. Ya, tim park lockdown ya orang. Ya, lockdown. Bandung dulu mencekam. Nggak ada orang, nggak berani orang gitu kan. Jadi
Ya ketika lockdown itu semua karyawan kan WFA gitu kan. Ya bekerja dari rumah. Cuman kan WFA-nya kantoran dengan timpak kan beda gitu. Iya. Kantoran masih bisa tetap kerja. Kalau kami Depan laptop kerjanya kalau iya, kantoran. kalau pemain sirkus ngapain gitu. Ya udah berarti dirumahkan, ya sudah dirumahkan tok gitu total gitu kan. Ya itu akhirnya ya udahlah, daripada saya nunggu-nunggu lebih baik ngambil keputusan aja berhenti gitu. Untuk mutusin pulang. Sebelum pulang saya buka usaha dulu gitu kan. Oh, sempat nih ya. Sempet. Apa usaha apa saat itu? Ya, bikin apa ya, kedai kopi kecil-kecilan lah, kopi rumahan. Jadi saya beli mesin kopi. Tapi agak keluar jalur ya. Agak keluar jalur. Karena pada saat itu yang bisnis yang sepertinya menguntungkan ya bisnis kuliner dong. Iya benar. Ketika Covid, kita mau bisnis pertunjukan, bisnis apa gitu kan, nggak ada yang nonton. Hanya orang butuh kebutuhan, mungkin kebutuhan makan untuk Ya, mereka sendiri kan, kayak gitu gitu kan. Setelah itu kan baru muncul konten-konten podcast yang kayak gitu kan. Itu kan di zaman Covid gitu kan. Iya, yang benar. bagaimana kita bisa tetap berkarya tapi tidak melibatkan banyak orang gitu. Iya. Seminimal mungkin orang nih ya. Seminimal mungkin kan. Nah itu. Jadi setelah resign, bikin kopi lah gitu, istilahnya barista rumahan lah gitu, racik-racik ya kok pada suka gitu kan, diantar gitu. Itu jadi semua dong, jadi baristanya sendiri. Jadi baristanya sendiri, apa kemasan sendiri, Packaging sendiri. saya yang nganter Kurir gitu. sendiri. Ya, gitu kan. Semua ya gitu ya. Gitu saya yang nganter gitu. Dan dari kopi akhirnya pulang nih. Akhirnya pulang. Jadi setelah diskusi sama istri, sama keluarga, ya udahlah. Sama teteh ya, orang Bandung ya. Teteh orang Bandung gitu. Adik kelas dulu Adik kan, adik kelas di kampus. Gitu, pulang ke Bengkulu. Dan ke Bengkulu itu berarti langsung ngajar kah? Enggak dong. Jadi pulang 2020 akhir itu jualan. Oh, tetap jualan. Ya, tetap, karena saya memutuskan ya udahlah, udah nggak usah lagi di dunia teater gitu. Kenapa saat itu? Padahal kan keilmuan abang kan di sana, hobi Ya. abang gitu kan. Ada rasa jenuh gitu, ada titik ya. Oh, mungkin mencari tantangan baru ya. Karena kebutuhan juga mungkin kan. Ya. Saya kan 2010 sampai 2000, ya ibaratnya 2020 baru berhenti. Itu kan range waktu 2010 sampai 2020 itu saya di dunia seni pertunjukan terus gitu kan. 10 tahun ya. Iya. Kayak ya dibilang saya seniman abal-abal ya gimana gitu kan. Iya, Ya ada rasa capek juga gitu kan. Ya udahlah, kita apa jualan aja apa gimana. Nah, suatu waktu ketika saya sedang ya memutuskan vakum, ada kawan yang nawarin, ada nih butuh pelatih teater katanya. Wah, saya nggak mau lagi lah. Padahal udah mutusin ya. Iya, jangan katanya, kamu kan Sayang dong. iya, gitu. akademisi teater gitu Iya, kan benar. gitu. Diskusi gimana ini ke istri. Ya udah, ya udahlah, terjun lagi akhirnya kan. Jadi waktu itu ada garap satu pertunjukan untuk mata kuliah apresiasi drama gitu di kampus yang sampai sekarang berlanjut Sampai akhirnya sekarang, kan. ya. Jadi setelah saya masuk lagi, garap lagi, anak-anak mahasiswa kok tumbuh lagi gitu kan rasa kecintaan terhadap teater dan keaktoran gitu kan. Iya. Ya sampai sekarang langsung berjalan aja. Tetap berjalan gitu. ya. Berjalan. Ngajar tetap mungkin ya. Bahkan juga kalau orang butuh diskusi untuk pertunjukan Ya, juga abang bisa, siap ya. bisa gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau ditanya tantangan nih, menjadi seorang seniman kan pasti artinya ada keidealismean gitu kan, dan pasti ada resiko, ada manajemennya juga sebenarnya. Kalau abang sendiri selaku yang bergelut ya di dunia seni peran, apa yang menjadi tantangan sendiri? Sebenarnya yang menjadi tantangan saya itu ruang ya itu. Ruang dan pola pikir dari diri saya sendiri gitu. Ya yang tadi contoh, ketika kita idealis sebagai seniman, sebenarnya saya tidak mau jadi guru dong gitu kan. Maunya di atas panggung dong Maunya ya. di atas panggung, saya keaktoran gitu. Bicara idealis Iya, bicara sebagai seorang seniman gitu kan. Tapi dipikir-pikir ternyata idealis itu bisa diseimbangkan loh gitu. Kita bisa ngaturnya loh gitu. Dengan realistis. Ya. Nah, idealis dengan realistis gitu kan akhirnya bicaranya.
ya udah kita tetap berteater gitu, tapi tetap juga memikirkan kehidupan kita dong. Dan kita nggak mau ketika teater membuat kita miskin gitu kan. Iya, benar. Ya kan, jangan kayak gitu. Ya hidup ini kan untuk terus berkembang maju ke depan. Ya itu tantangannya itu, bagaimana kita, sebisa mungkin kita ngontrol diri nih. Kalau dulu zaman kuliah, Iya. apa-apa All out ya? harus all out. Wah nggak bisa, jelek itu, harus ini. Wah teater tuh harga mati, teater tuh adalah darahku gitu kan. Saat kuliah Saat ya? itu Saat menggebu-gebu kuliah. gitu kan. Teater tuh harus sampai titik darah penghabisan, kita harus total all out dan segala macam. Iya, oke. Tapi setelah lulus pasti pemikiran kita berbeda gitu. Mungkin secara materialistis memang harus realistis ya, Harus kata Abang tadi gitu kan. realistis, ya benar. Gitu. Dan peluang yang ada pun semua ya mau tak mau ya kita harus melihat itu sebagai ya penyambung kehidupan lah itu. Penyambung kehidupan. Dan ketika saya memutuskan bekerja jadi pemain sirkus, itu kan kontroversi juga di kalangan kawan-kawan di kampus teater gitu. Iya. Apa jadi kok Aktor ya iya gitu kok kan. ngarah ke sana gitu, Iya, kok kamu sirkus. jadi memikirkan apa kehidupan komersil apa segala macam. Kenapa jadi seniman komersil disebutnya? Iya. Seniman apa? Bayaran, Iya. bukan bayaran sih, seniman project gitu kan. Iya. Ya kita harus realistis dong, nggak bisa. Berartinya jadi seorang seniman juga harus memikirkan Bang ya, maksudnya bukan hanya memikirkan pertunjukan tapi memikirkan juga marketnya. Ya iyalah. Gitu ya, pasarnya gitu. Tetap kita bikin karya, satu produk kan harus ada hasil akhirnya apa. Benar. Gitu kan. Selain pertunjukan kita keren, selain pertunjukan kita bagus, punya karakter dan segala macam, tetap ada Iya dong. ya harus ada income yang kita terima. Sellingnya dong. harus terjual dong. Benar, Kayak gitu, gitu tiketnya kan. harus terjual, Nah, iya. targetnya gitu kan. Ya kelompok-kelompok teater besar juga di Jakarta dan di Bandung ya pasti sekarang memikirkan itu dong, di tiketing Iya. gitu Sponsorship. sponsorship Gitu ya kan, itu kan harus masuk gitu supaya dia tetap bisa berkarya lebih total lagi Iya. gitu. Cash flow-nya harus balance nih gitu. Benar, jangan gitu kan. jangan pengeluarannya Ya, banyak. idealisnya tetap, bener. idealisnya di karya kan akhirnya, Oke, iya. idealisnya di karya. Iya. Karakternya harus tetap ada karya itu, tapi tetap kita harus mikirkan juga dong. Ya aktor ini kan harus dikasih makan. Tim juga Iya. pasti harus digaji dong. Ah, iyalah. Kasih salary dong gitu kan. Ya, kelompok teater profesional kan udah kayak gitu. Iya. Stage manajernya harus dipikirin, aktornya, penata cahayanya, penata musiknya kan itu harus dipikirin semua. Iya. Nah, kalau yang paling menarik mungkin dari profesi seni peran dan aktor lah, khususnya mungkin di aktor gitu. Apa yang Abang rasakan? Bisa mengeksplor diri, yang menariknya itu. Enak kita. Oh, berarti berbagai karakter tuh berbagai ini Iya juga ya. dong. Tantangan Iya berbagai dong. ini juga Jadi ya. kalau jokesnya dulu, punchline-nya dulu, Apa tuh? ketika kuliah di seni teater tuh bisa jadi semuanya. Kalau sama ibu itu, misalnya kuliah teater tuh mau jadi banyak loh. Bisa jadi dokter, Iya. bisa jadi polisi, Bisa semua ya. bisa jadi jaksa, ya kan? Bisa jadi presiden bahkan bisa. Lah gimana caranya memainkan sebuah peran gitu kan? Ya itu. Baik, tapi ditahan dulu Bang. Oke, siap. Bang Kucis gitu untuk cerita-ceritanya Ya. nanti Anas akan ulik juga untuk pembuatan sebuah karya juga Ya. ya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut.